Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Hadi Baru Hakam Fajar Sidik selaku pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Indah Triwayuni dengan NIM 231152318 akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Variasi Konsentrasi Twin 80 dan Span 80 sebagai emulgator terhadap sifat fisik krim sulfur. Latar belakang yang dimuat di dalam penelitian ini yaitu kulit, jerawat, perawatan jerawat, krim, sulfur, dan emulgator. Memiliki kulit wajah yang sehat, bersih, dan bebas kotoran merupakan impian bagi setiap wanita. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan perawatan wajah. Tetapi, jika sampai terlupa akan menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah jerawat. Jerawat merupakan masalah umum yang sering terjadi pada usia remaja, ditandai dengan adanya peradangan pada folikel rambut dan kelenjar sebasea. Disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan seperti polusi, penggunaan kosmetika yang berlebih, dan infeksi bakteri Propionibacterium acne atau biasa disebut dengan P. acne. Perawatan kulit wajah yang berjerawat didasarkan pada tingkat keparahannya. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologis dan terapi fisik. Terapi farmakologis dibagi menjadi dua, yaitu terapi topikal seperti penggunaan krim, salep, gel, ataupun lotion, dan terapi sistemik. Sediaan topikal yang banyak digemari di masyarakat, salah satunya adalah krim. Krim adalah sediaan setengah padat, berupa emulsi, mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Salah satu keunggulan krim, kenapa kok disukai di masyarakat? Karena mudah dioleskan, praktis, mudah dibersihkan atau dicuci, tidak lengket, untuk jenis oil in water. Salah satu bahan aktif yang terdapat di dalam krim digunakan sebagai anti jerawat atau antibakteri yaitu sulfur karena memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan keratolitis yaitu melarutkan kulit tanduk. Selain itu, sulfur merupakan bahan yang paling efektif karena memiliki derajat serbuk yang terhalus, sehingga ketika dibuat dalam sediaan krim, dioleskan ke wajah, maka tidak akan memperparah peradangan yang terjadi di wajah. Kemudian dalam pembuatan sediaan krim, memerlukan pengemulsi untuk menstabilkan zat-zat yang tidak terlarut. Dalam penelitian kali ini, menggunakan emulgator Twin 80 dan Span 80 yang dikombinasikan, karena dapat meningkatkan kekentalan dan memperbaiki stabilitas untuk emulsi tipe minyak di dalam air dengan konsentrasi 10%. Selain itu, emulsifier Twin 80 dan Span 80 termasuk ke dalam emulsifier non-ionik, yaitu tidak terpengaruh oleh pH, tidak terpengaruh oleh suhu, mudah dicuci, dan tidak berminyak. Rumusan masalah pada penelitian saya kali ini yaitu apakah ada pengaruh variasi konsentrasi Twin 80 dan Span 80 terhadap sifat fisik organoleptis, sifat fisik homogenitas, sifat fisik daya sebar, sifat fisik viskositas, dan sifat kimia pH dari sediaan krim. Lalu berapakah konsentrasi Twin 80 dan Span 80 yang dapat menghasilkan sediaan krim yang baik? Tujuan dari penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mengetahui pengaruh variasi konsentrasi Twin 80 dan Span 80 terhadap sifat fisik krim. Tujuan khusus mengetahui adanya pengaruh variasi konsentrasi Twin 80 dan Span 80 terhadap sifat fisik organoleptis, homogenitas, daya sebar, viskositas, dan pH sediaan krim. Untuk mengetahui konsentrasi Twin 80 dan Span 80 yang dapat menghasilkan sediaan krim yang baik. Manfaat penelitian,
dibagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti sendiri sebagai pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pengaruh variasi konsentrasi twin 80 dan span 80 terhadap sifat fisik krim. Sedangkan bagi institusi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaruh variasi konsentrasi twin 80 dan span 80 terhadap sifat fisik sediaan krim. Dan bagi masyarakat, mendapatkan sediaan krim sulfur yang memenuhi syarat sifat fisik sediaan krim. Kerangka konseptual pada penelitian kali ini yaitu variabel bebas yang meliputi konsentrasi twin 80 dan span 80 dengan perbandingan 6:4% untuk formula 1, 7:3% untuk formula 2, dan 8:2% untuk formula 3. Kemudian terdapat variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu sifat fisik krim yang terdiri dari organoleptis, homogenitas, daya sebar, viskositas, dan pH. Kemudian terdapat variabel penghubung, meliputi karakteristik dari twin 80 dan span 80 itu sendiri. Untuk twin 80 memiliki HLB tinggi, yaitu 15. Berwarna kuning muda hingga coklat muda sebagai surfaktan non-ionik hidrofilik. Sedangkan untuk span 80 memiliki HLB rendah yaitu 4,3. Berwarna kuning merupakan surfaktan non-ionik lipofilik. Untuk hipotesis, diduga ada pengaruh variasi konsentrasi twin 80 dan span 80 terhadap sifat fisik organoleptis, homogenitas, daya sebar, dan viskositas, serta sifat kimia dari pH sediaan krim. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian saya kali ini yaitu kuasi eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu perlakuan tertentu memberikan dampak terhadap subjek yang diteliti. Di sini ada K. Ini K itu krim, P1 itu artinya perlakuan 1 dengan konsentrasi twin 80 dan span 80 dengan perbandingan 6:4%, P2 7:3%, P3 dengan perbandingan 8:2%. Akan dilakukan observasi pada masing-masing perlakuan, lalu akan dianalisa bagaimana hasilnya. Kerangka kerja penelitian pada penelitian saya kali ini, yang pertama yaitu pembuatan izin penelitian, lalu persiapan alat dan bahan, pembuatan sediaan krim sulfur, lalu dilakukan uji fisik krim sulfur yang meliputi organoleptis, homogenitas, daya sebar, viskositas, pH, lalu dilakukan analisis data. Prosedur pembuatan krim sulfur yang pertama yaitu siapkan alat dan timbang semua bahan. Lalu pada ketiga formula, lakukan prosedur yang sama. Yang pertama yaitu fase minyak span 80 adepslane dileburkan pada suhu 65-70 derajat Celcius di atas penanas air. Kemudian fase air twin 80 gliserin TEA dipanaskan pada suhu 65-70 derajat Celcius di atas penanas air. Lalu fase air dimasukkan ke dalam fase minyak, aduk et homogen di dalam mortir hangat hingga terbentuk massa krim. Lalu tambahkan metilparaben, propilparaben, dan sulfur. Lalu lakukan evaluasi fisik sediaan yang meliputi organoleptis, homogenitas, daya sebar, viskositas, dan pH. Berikut ini adalah prosedur untuk pengujian sifat fisik sediaan krim. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Hal yang perlu dilakukan yaitu siapkan sampel uji krim dengan konsentrasi twin 80 dan span 80 dengan formula 1 6:4%, formula 2 7:3%, dan formula 3 8:2%. Lalu lakukan uji organoleptis yang meliputi tekstur, bau, dan warna. Lalu lakukan pengamatan dilakukan secara visual dan dilakukan pada 3 responden. Lalu catat hasilnya. Untuk uji homogenitas, siapkan sampel uji krim dengan konsentrasi twin 80 dan span 80 dengan perbandingan konsentrasi pada formula 1 6:4%, formula 2 7:3%, dengan formula 3 8:2%. Lalu ambil 0,5 gram krim, letakkan pada kaca objek, kemudian tutup dengan kaca objek lain. Amati secara visual dan lakukan 3 kali replikasi, lalu catat hasilnya. Untuk uji daya sebar, siapkan sampel uji krim dengan konsentrasi twin 80 dan span 86:4%. Untuk formula 1, 7:3% untuk formula 2, dan 8:2% untuk formula 3. Kemudian ambil 0,5 gram krim dan letakkan di tengah cawan bateri. Lalu di atas cawan bateri diletakkan cawan bateri lain. Tambahkan beban seberat 150 gram dan diamkan selama 1 menit. Catat hasil pengamatan dan ulangi 3 kali replikasi.
Kemudian untuk uji pH, kalibrasi pH meter dengan larutan dapur pH 4, 9, dan 7. Lalu elektroda dicuci dengan air suling. Dikeringkan dengan tisu, lalu siapkan sampel 1 gram dari masing-masing formula F1, F2, F3, lalu tambahkan 100 ml aqua bebas CO2 untuk pengadukan. Masukkan alat pH meter ke dalam beker gelas dan yang berisi sediaan krim. Catat hasil pengamatan dan lakukan 3 kali replikasi. Yang terakhir yaitu uji viskositas. Yang pertama yaitu siapkan sampel uji krim dengan konsentrasi twin 80 dan span 80, 6:4% untuk formula 1, 7:3% untuk formula 2, dan 8:2% untuk formula 3. Lalu timbang sebanyak 20 gram, lalu masukkan ke dalam beker gelas. Viskometer dikaitkan pada statif, spindle nomor 1 dipasangkan ke viskometer dan ujungnya dicelupkan ke dalam sampel. Rapidkan jarum penter dipindahkan. Lalu nyalakan power switch pada posisi on. Ketika spindle mulai berputar, jarum indikator viskositas secara berkala bergerak ke kanan sampel. Baca nilai skala viskositas pada rotor. Catat hasil pengamatan dan lakukan 3 kali replikasi. Tempat penelitian akan dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi Politeknik Kesehatan Jember. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan September 2025 sampai Agustus 2026. Kemudian populasi. Populasi merupakan wilayah yang luas. Secara umum terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi pada penelitian kali ini yaitu sediaan krim dengan variasi konsentrasi twin 80 dan span 80. Untuk sampel merupakan bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu total sampling. Merupakan metode pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Artinya, sampel pada penelitian kali ini yaitu sediaan krim dengan variasi konsentrasi twin 80 dan span 80 dengan perbandingan konsentrasi 6:4% untuk formula 1, 7:3% untuk formula 2, dan 8:2% untuk formula 3. Selanjutnya yaitu definisi operasional yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu ada variabel konsentrasi twin 80 dan span 80 dengan perbandingan konsentrasi 6:4, 7:3%, dan 8:2%. Alat dan cara mengukur menggunakan timbangan analitik. Lalu sifat fisik organoleptis krim yang meliputi bentuk, warna, dan aroma. Kategori dan kriterianya: bentuknya setengah padat, baunya sulfur, warnanya kuning pucat. Untuk alat dan cara mengukur secara visual, parameter menggunakan nominal. Sifat fisik homogenitas krim digunakan untuk mengetahui ketercampuran suatu zat aktif dengan eksipien. Syaratnya menunjukkan susunan atau hasil yang homogen dan tidak menunjukkan butiran-butiran kasar. Alat dan cara mengukur menggunakan kaca objek. Untuk parameternya menggunakan nominal. Untuk sifat fisik daya sebar krim, untuk mengetahui kemampuan penyebaran krim ketika diaplikasikan di kulit. Persyaratannya 5-7 cm menggunakan alat cawan Petri dan parameternya menggunakan rasio. Untuk sifat fisik viskositas krim, untuk melihat kekentalan sediaan krim. Syaratnya 50-1000 dPaS. Untuk alat dan cara mengukur menggunakan viskometer, parameternya menggunakan rasio. Untuk sifat fisik pH krim, untuk mengetahui apakah sediaan krim aman dan tidak mengiritasi kulit. Untuk syaratnya 4,5-4,6. Alat yang digunakan yaitu pH meter, parameternya menggunakan rasio. Berikut merupakan alat dan bahan yang saya gunakan. Untuk rancangan bahan pada penelitian saya kali ini, menggunakan sulfur sebagai antibakteri dengan konsentrasi 10%, menggunakan adipslane sebagai basis krim dengan konsentrasi 15%. Untuk formula 1, menggunakan perbandingan twin 6% dan span 4%. Untuk formula 2, menggunakan perbandingan twin 7% dan span 3%. Untuk formula 3, menggunakan perbandingan twin 8% dan span 2%. Kemudian untuk gliserin digunakan sebagai emolien dengan konsentrasi 15%. Untuk TA sebagai alkalizing agent menggunakan konsentrasi 3%. Untuk metilparaben digunakan sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,18%. Lalu untuk propil paraben digunakan sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,02% dan aquades sebagai pelarut. Total dari ketiga formula atau masing-masing formula adalah 100% atau 100 gram. Cara pengumpulan data menggunakan
lembar pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan observasi dan atau pengukuran untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi twin 80 dan span 80 sebagai emulgator dalam sediaan krim sulfur terhadap sifat fisik sediaan krim. Lalu untuk cara pengolahan data untuk uji organoleptis dan homogenitas akan dilakukan pendekatan secara teoritis didasarkan pada pustaka. Sedangkan untuk uji daya sebar dan pH diolah menggunakan SPSS 27. Data tersebut kemudian akan diuji normalitasnya dengan Shapiro-Wilk. Kemudian kalau data itu tersebut normal, maka akan diuji one way ANOVA. Ketika di ANOVA data terdistribusi normal, maka akan dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu post hoc. Lalu jika data tidak terdistribusi normal, maka akan diuji menggunakan Kruskal-Wallis. Berikut adalah rencana jadwal penelitian saya. Berikut adalah lampiran yang saya gunakan. Berikut ini adalah sebagian daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perlakuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.